Laporan Praktikum Sel Tumbuhan. Grace Paulina, 2502068. Dosen pengampu, Salmiati, M. Pada, PhD. Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, 2025. Pendahuluan. Latar belakang. Sel merupakan unit struktural dan fungsional dasar dari semua makhluk hidup yang pertama kali diidentifikasi oleh Robert Hooke pada tahun 1665 melalui mikroskopis terhadap gabus Hooke 1665. Dalam konteks biologi tumbuhan, sel tumbuhan memiliki ciri unik yang membedakannya dari sel hewan, seperti adanya dinding sel yang terbuat dari selulosa, kloroplas untuk fotosintesis, dan vakuola sentral yang besar untuk penyimpanan udara dan nutrisi. Raven et al. 2017. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokaryotik dan eukaryotik. Setiap organisme tersusun dari salah satu tipe struktur sel tersebut, yaitu prokaryotik atau eukaryotik. Sel prokaryotik hanya terdapat pada kingdom atau dunia monera, dunia Archaebacteria, dan dunia Eubacteria. Sementara itu, dunia Plantae, Animalia, dan dunia Protista mempunyai struktur sel eukaryotik. Trijoko 2005:6. Perbedaan pertama antara sel prokaryotik dan eukaryotik ditandai dengan namanya. Kata prokaryota prokaryote berasal dari bahasa Yunani pro, yang artinya sebelum, dan karyon, nenegram artinya kernel, yang di sini disebut nukleus. Sebaliknya, sel eukaryotik Yunani, yu yang berarti sebenarnya, dan karyon memiliki nukleus sesungguhnya yang dibungkus oleh selubung nukleus. Hidayat, 1995:9. Berikut adalah organel-organel yang ada di dalam sel tumbuhan. A. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan. Dinding sel memiliki fungsi melindungi sel. Dinding sel merupakan lapisan tipis dan bersifat semi-permeabel. B. Vakuola merupakan rongga yang berada di dalam sel. Vakuola dibatasi oleh selaput membran dan berisi cairan yang disebut cairan sel. Plastida merupakan organel yang terdapat sitoplasma sel tumbuhan dan beberapa jenis ganggang mikroskopik, seperti Euglena. Plastida adalah butir-butir zat warna yang terdapat pada tumbuhan. D. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Tujuan praktikum, mahasiswa dapat mengamati struktur sel tumbuhan, dinding sel, sitoplasma, inti, plastida, vakuola menggunakan mikroskop. Mahasiswa mampu memahami fungsi organel sel dalam mendukung kehidupan tanaman. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu mikroskop, kaca preparat, kaca penutup, pipet tetes, pinsat, kata, tisu, pensil, dan buku gambar. Dan bahan yang digunakan yaitu bawang merah, daun royo diskala, air suling, kertas label, pewarna inti sel, dan safranin. Berikut cara kerja pada bawang merah. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kupas bawang merah dan ambil lapisan tipis epidermis dari bagian dalam daging buah menggunakan pinsat. Setelah itu, letakkan lapisan tipis epidermis tersebut di atas kaca preparat menggunakan pinsat dan tambahkan 1-2 tetes air. Setelah itu, tutup sampel dengan penutup kaca preparat secara hati-hati dan letakkan satu ujung penutup kaca preparat di tepi sampel. Lalu tekan perlahan agar tidak ada gelembung udara. Lalu lakukan pengamatan objek tersebut dengan menggunakan mikroskop. Dan berikut cara kerja pada daun royo diskala. Langkah yang pertama yaitu potong daun royo diskala menggunakan cutter hingga diperoleh irisan yang sangat tipis dan pilih potong pada bagian tengah daun untuk struktur yang jelas. Setelah itu, letakkan lapisan tipis epidermis tersebut di atas kaca preparat dan tambahkan 1-2 tetes air. Setelah itu, tutup menggunakan kaca penutup.
Hasil: terlihat lapisan sel bawang merah tampak sebagai susunan sel-sel heksagonal yang rapat dan teratur, membentuk pola seperti jaringan anyaman. Sel bawang merah berwarna keungu-unguan karena mengandung plastida. Plastida merupakan organel sel yang penting dalam kehidupan seperti fotosintesis dan penyimpanan makanan dalam sel. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Bentuk sitoplasma yaitu berupa cairan yang di dalamnya terdapat organel-organel. Berdasarkan hasil pengamatan mikroskopis pada daun Royo discala, terlihat jaringan epidermis bawah daun dengan sel-sel berbentuk tidak beraturan yang tersusun rapat. Di antara sel-sel epidermis, tampak beberapa stomata mulut daun yang terdiri atas 2 sel penutup berbentuk seperti kacang. Pewarnaan menggunakan larutan safranin membuat dinding sel tampak berwarna merah keunguan, sedangkan bagian dalam sel tampak lebih terang. Pembahasan: pada praktikum pengamatan sel tumbuhan ini digunakan 2 jenis preparat, yaitu epidermis bawang merah Allium cepa dan daun Royo discala Tradescantia spatacea. Pada preparat bawang merah, sel-sel epidermis tampak tersusun rapi berbentuk persegi panjang dan saling berdekatan. Dinding sel terlihat tegas dan kaku karena tersusun dari selulosa yang memberi bentuk serta perlindungan terhadap tekanan turgor. Di bagian tengah sel tampak vakuola besar yang menekan sitoplasma ke tepi, sehingga inti sel nukleus terlihat di dekat dinding sel. Pewarnaan menggunakan larutan safranin membantu memperjelas struktur dinding dan inti sel karena pewarna ini berikatan dengan lignin serta komponen selulosa pada dinding sel. Johansen, 1940, Yang et al. 2019. Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa epidermis bawang merah memiliki struktur khas sel tumbuhan, yaitu dinding sel, membran sel, vakuola, inti, dan sitoplasma yang terlihat jelas di bawah mikroskop. Sementara itu, pada pengamatan daun Royo discala, bagian yang diamati adalah epidermis bawah daun. Pada preparat tersebut tampak sel-sel epidermis berbentuk tidak beraturan dan tersusun rapat, serta terdapat stomata mulut daun yang terdiri atas 2 sel penutup. Kedua sel penutup tersebut membentuk celah yang menjadi tempat keluar masuknya gas seperti karbon dioksida, CO, oksigeno, dan uap air. Rangkuman: bawang merah, epidermis bawang. Sel-sel epidermis tampak tersusun rapi dan bersusun berderat, dinding sel jelas. Vakuola sentral besar sering membuat sitoplasma tampak tipis di tepi. Pewarnaan mis, safranin memperjelas dinding dan inti. Royo discala dan lapisan epidermis bawah menampilkan sel epidermis tidak beraturan dan stomata, dan bersifat hypostematik. Stomata terutama di permukaan bawah dan stomata pada jenis Tradescantia atau Royo memiliki tipe morfologi yang dilaporkan dalam studi histoanatomis. Terima kasih.